Oke, Oke, oke. ya. Nah, Jadi mungkin kita ke Pak Gusandi, Pak. Ini hujannya kira-kira sampai kapan nih, Pak? Apakah hari-hari beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan dengan hujan yang ekstrim lagi, pun, Pak? Baik. Jadi kalau kita melihat ya dari beberapa data historis, Mhm. itu kita melihat sebenarnya kan curah hujan ini hampir mirip di tahun 2020. ya, 2020 itu pada tanggal 1 Januari ya, itu curah hujan mencapai 377 milimeter dalam satu hari itu di wilayahnya di Halim Perdana Kusuma. Ya. ya, Mhm. Kemudian untuk yang tanggal 29 Januari kemarin itu yang tertinggi adalah di Cengkareng dengan curah hujan sekitar 264 milimeter. ya, Artinya kalau kita melihat ini, kalau ada peta ya, petanya ini bisa dilihat ya. Sebelah ya, kiri itu adalah tahun 2020 Mhm. 1 Januari, yang sebelah kanan itu adalah tahun yang sekarang, Mhm. hari tanggal 29 Maret. Jadi kalau dibandingkan yang tahun itu lebih parah yang tahun 2020. Oke. ya. Fenomenanya sama, yang mempengaruhi adalah seruakan dingin ditambah dengan Madden-Julian Oscillation. Nah, kalau kita lihat yang berwarna ungu ya, sebelah kanan dilihat sebelah warna ungu, itu adalah curah hujan ekstrim di atas 150 milimeter per hari. Dan bisa dilihat Perumas Cengkareng, kemudian Soekarno-Hatta, Pulau Mas, itu wilayah utara khususnya, itu sekitar ekstrim semua itu, 264, 250, dan 214. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali pada perakiraan BMKG ya, untuk 1 pekan ke depan, Mhm. Ya. itu sudah mengalami penurunan. Oh. Jadi paling tertinggi itu adalah curah hujan kategori menengah, artinya di bawah 50 milimeter per hari. Mhm. Artinya kalau disampaikan dengan Pak Christian tadi, untuk daya tampung untuk apa itu Drenase. saluran air itu masih tertampung. Oke, Nah, ini Pak, ini penurunan curah hujan hanya di ya, Jakarta, Jabodetabek atau seluruh Indonesia tadi yang Bapak sampaikan? kalau yang saya sampaikan ini kan kalau kita lihat di gambar ini ya, di Ya. gambar ini kan khusus Jabodetabek. Oke. Tadi juga Jabodetabek, karena tadi kita bicara tentang Jabodetabek ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perakiraan ini kan 3 hari ke depan ya, itu Ya. bisa muncul artinya bahwa hari ini ada warna kuning itu ya, warna kuning itu adalah dia menengah ya. Nah, selebihnya kan tanggal 31, tanggal 1 itu sudah mulai menurun. Semoga kemarin itu menjadi puncaknya. Ini yang kami harapkan, dan kami juga selalu memantau apabila ada perubahan. Karena apa? Madden-Julian Oscillation saat ini juga sudah mulai bergerak dari wilayah barat menuju ke wilayah tengah. Oke. Artinya kemarin sudah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Ya. dan sekarang kalau kita lihat sudah akan menuju ke NTT, NTB, Bali ya, seperti itu. Timur ya Namun Pak ya. Ya. namun walaupun sudah ada intensitas menurun, kita tidak boleh lengah, harus Baik. Mhm. tetap waspada, karena Baik. daerah khusus Jakarta ini kan Jabodetabek ya, ini kan unik. Banjir itu disebabkan oleh dua macam ya. Satu Mhm. mungkin banjir kiriman Ya. apabila ada hujan di sekitar Bogor. puncak atau kawasan Mhm. Tangerang lain sebagainya, Ya. itu muara daerah aliran sungainya semua ke Jakarta. Jakarta, yang orang menyebutnya banjir kiriman ya. Yang kedua adalah hujan sendiri yang jatuh di wilayah Jakarta sendiri. Mhm. Ya. Nah, kemarin itu ya tanggal 28 itu lebih cenderung kepada hujan yang jatuh di wilayah itu. Kalau dilihat peta yang pertama tadi, Ya. itu kan curah hujan di tempat lain kan hanya berkisar di bawah 100 ya. Yang Mhm. hanya warna ungu, merah itu Ya. ada di utara. Itu. Jadi siklus ini selanjutnya akan berulang setiap tahun ya dalam musim hujan. Dan yang perlu dipelajari lagi, dititeni atau ditandain adalah Mhm. apakah tahun itu adalah tahun La Nina atau tahun El Nino atau tahun normal. Ya. Nah, itu. Yang kedua,
kita ngelihat juga itu rencana sirkulasi siklonik atau Borneo Vortex yang ada di atas atau di sebelah daripada Kalimantan. Kalau itu ada, maka dia akan berputar, jadi tidak sampai ke sini. Madden Julian-nya juga walaupun ada seperti tanggal 20 itu ada Madden Julian-nya, tapi seruakan dinginnya tertahan sehingga di Jakarta tidak terjadi. Yang kami juga bekerja sama dengan DKI yang sudah disampaikan oleh Pak Christian tadi, tanggal 7-8 yang lalu Desember itu sudah mengadakan OMC ya, aksi dini. Kira-kira itu yang bisa disampaikan tentang apakah ini berulang siklus tahunan atau bagaimana ya. Yang jelas puncak musim hujan di wilayah DKI ya atau Jabodetabek itu terjadi pada dasarian 3 Januari atau sampai di dasarian 1 Februari. Ya, tinggal ditandain saja itu. Jadi di periode-periode itu Bapak Ibu harus waspada apabila ada hujan durasinya singkat tapi lebat ekstrim, atau sebaliknya hujannya menengah ya ataupun lebat saja tidak ekstrim tapi durasinya lama. Dan satu lagi dilihat juga di wilayah selatan, di Puncak, Bogor, Tangerang sekitarnya itu juga terjadi hujan lebat. Itu kira-kira yang perlu diwaspadai. Oke, terima kasih Pak Guswanto. Tahan dulu Pak.